Siapa untuk bangkit diri, kita akan menyanyikan lagu kemenangan terjadi di sini. Biarlah kita boleh merasakan kemenangan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Menyembahmu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih lagu ini, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih kekuatan
Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini, itu adalah kemenangan buat kami Bapa. Jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, itu semua anugerah yang daripadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk berbakti kepadamu Tuhan, memuji memuliakan namamu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah saat ini yang datang pada pagi hari ini tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tapi kami mendapatkan berkat yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami yang begitu menakutkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa perlindungan Tuhan tidak akan pernah lepas di dalam anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan pimpin ibadah daripada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah urapan Roh Kudus, kekuatan Tuhan saja yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Berbahagialah Orang Yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ya, bersyukur ya, kita selalu berbahagia walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan nyanyian baru dalam mulut kita, dan kita selalu cinta Yesus untuk kapanpun dan sampai selama-lamanya. Saya untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Juru Selamatku.
Kita selalu percaya bahwa Dialah yang menyelamatkan kita dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kebenaranku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya minta nyanyikan hanya kaum pria saja, walau ku harus berjalan. Amin Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu sungguh luar biasa. Saya minta hanya kaum wanita, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Benar Yesus, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Walau ku harus berjalan, kita menyanyikan bersama-sama. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia. Dengan apa yang bisa kita muliakan untuk namanya? Hanya melalui puji-pujian, hanya melalui ucapan syukur kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kan ku nyatakan. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kuasa untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya firman. Kami panjatkan doa kami. Amin. Mari jemaat silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam suasana Paskah, saya mengangkat sebuah tema, yaitu menjadi pemenang. Seperti biasanya saya mohon dengan hormat Pak Herman untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Menjadi pemenang, dasar firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal
pasal 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang menang berarti orang yang pernah menghadapi musuh, atau orang yang pernah berada dalam peperangan, orang yang pernah mengikuti kompetisi, orang yang pernah melakukan sebuah perjuangan. Dan dalam bahasa aslinya, pemenang itu artinya Nikos. Nikos itu berarti lebih kuat daripada penyerangnya dan mengalahkannya. Jadi saudara bukan hanya kuat, tetapi mengalahkan penyerang kita. Dan penyerang kita mula-mula yang paling utama adalah dosa. Dan dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Artinya maut sudah tidak ada lagi kuasa untuk mengalahkan kita. Dan sebab itu saudara yang berperang, kita semua yang berada dalam kompetisi dalam kehidupan ini menghadapi rivalitas atau yang namanya perjuangan dalam kehidupan ini, kita adalah orang-orang yang menang. Karena kita lebih kuat daripada penyerang kita. Nah, ayat ini diambil sebenarnya dari Lukas 11 ayat yang ke-22 yang berarti bahwa bagaimana cara memenangkan atau kuasa memenangkan. Nanti akan kita lihat bagian-bagian ini dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan kemenangan itu kita peroleh dari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai sumber kemenangan kita sesuai dengan ayat yang ke-57 tadi. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena pasca artinya pasah itu melewati. Ketika malaikat maut turun untuk membinasakan anak-anak sulung di Mesir, dia melihat tanda-tanda darah di tiang pintu dan di ambang atas pintu. Dan malaikat maut tidak akan masuk ke sana, dia lewat. Nah, berarti bahwa orang yang menang pada Paskah ini adalah orang yang mampu melewati semua persoalan yang ada di dalamnya. Dan itu sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus sebagai sumber kemenangan. Di dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita akan lihat di sana. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan bagi wanita-wanita ini. Dikatakan mereka menang karena mereka mengatasi ketakutan mereka. Karena pada waktu itu situasi sangat tegang. Murid-murid mengunci pintu di rumah di mana mereka tinggal dan tidak berani keluar. Tapi perempuan-perempuan ini ayat 1 mengatakan bahwa
mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Padahal ketika Yesus diturunkan untuk dikuburkan itu pada petang hari dan besoknya hari Sabat, mereka tidak boleh bekerja apa-apa. Nah, tetapi rupanya pagi-pagi mereka berusaha untuk membeli rempah-rempah. Barangkali mereka sudah tahu tempat di mana rempah-rempah dijual. Sehingga pagi-pagi benar mereka sudah pergi, berarti mereka tidak takut rugi. Karena Tuhan Yesus tidak takut mengeluarkan uang mereka untuk mengetahui atau untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, yaitu meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, mereka pergi ke kubur juga harus menunggu gerbang kota Yerusalem dibuka, sehingga mereka bisa keluar. Tetapi bahwa kubur itu dimeteraikan dan dijaga oleh prajurit-prajurit, dan itu menjadi tantangan. Mereka adalah orang-orang yang menang, yang mengalahkan penyerang mereka, yang mengalahkan musuh mereka, mengalahkan rasa takut mereka, mengalahkan tantangan yang ada di depan mereka, dan mereka pergi ke kubur walaupun mereka tahu bahwa ada tentara yang menjaga kubur itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Orang yang menang adalah orang yang mengalahkan persoalan yang besar. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar ini? Siapa yang akan menolong kita mengatasi persoalan kita yang besar ini? Siapa yang menolong Bapak Ibu dan Saudara sekalian sekarang ini untuk menggulingkan masalah yang sangat besar yang ada di depan saudara? Barangkali itu usaha kita, bisnis kita yang tidak berjalan normal, atau pekerjaan kita yang mungkin juga mengalami berbagai macam kendala akibat COVID ini. Siapa yang akan menggulingkannya? Tapi Yesus yang bangkit itu memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Dan kemenangan itu terjadi, ada 3 kata kunci di dalam Markus 16 itu. Yaitu yang pertama, yaitu pergi. Kalau ada persoalan dan kita hanya diam di tempat, tidak pergi, tidak beranjak, dan tidak berjalan untuk menghadapi itu, kita tidak pernah akan tahu bahwa kita akan menjadi pemenang. Berarti bahwa seorang pemenang bukan orang yang lari dari masalah, bukan orang yang menghindari masalah, tapi dia pergi. Kata yang kedua, mereka melihat dari dekat, ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Mereka datang melihat dari dekat. Tidak hanya melihat dari jauh. Sekarang ini pemerintah menetapkan bagi kita apa? Keeping distancing. Menjaga jarak. Lalu orang menerjemahkan berarti menjaga jarak berarti menjaga jarak juga dengan Tuhan. Kita belum boleh beribadah secara leluasa. Tapi tidak berarti kita berhenti berdoa. Mendekati Tuhan itu berarti berdoa, membaca firman Tuhan sebagaimana kebiasaan orang Kristen. Dan Alkitab bilang di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, murid-murid ini menjauh, menyembunyikan diri. Tapi perempuan-perempuan ini berani melihat dari dekat. Dan ketika mereka melihat dari dekat, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ketika kita berani untuk mendekati Tuhan, ada mujizat terjadi. Karena apa? Tuhan menyuruh malaikatnya untuk melakukan gempa bumi lokal di tempat itu, untuk menggulingkan batu itu dari pintu kubur. Karena Tuhan tahu bahwa perempuan-perempuan ini tidak cukup tenaga untuk menggulingkan batu itu seorang diri. Dan kalau mereka menggulingkannya juga pasti akan ditangkap oleh prajurit-prajurit yang disuruh memeteraikan dan menjaga pintu kubur itu. Tapi mereka menang, bukan karena kekuatan mereka, tapi berani bertindak secara konkret untuk datang kepada Tuhan. Bisa saja mereka ditangkap pada pagi itu, tapi mereka berani dekat. Ketika kita mendekat pada Tuhan, batu yang memang sangat besar terguling. Tuhan punya cara untuk menggulingkannya dari depan perjalanan hidup kita yang menjadi penghalang bagi kita. Tapi kita harus menang. Menang itu apa? Mengalahkan diri kita yang penuh ketakutan. Tenanglah aku ini, jangan takut.
Perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus sebelum dia mati. Nah, sehingga ketika mereka datang mendekat, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Yang ketiga, kata kunci ini masuk. Ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Kalau kita mendekat tapi tidak masuk lebih jauh, perempuan-perempuan ini mendekat tapi tidak masuk lebih dalam ke dalam kubur, mereka tidak pernah tahu bahwa kubur itu sudah kosong. Mereka juga tidak akan mendengarkan berita yang disampaikan oleh seorang muda, malaikat yang ada di dalam kubur itu, bahwa ia telah bangkit. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu mati. Tuhan tidak tahu persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita gumuli di dalam hidup ini. Tuhan ingin kita masuk supaya kita melihat dengan jelas bahwa bukan hanya kata orang, bukan hanya apa yang dikatakan Tuhan sebelum dia mati, tetapi sungguh itu terjadi. Dan firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan orang yang berani melangkah lebih jauh, berani masuk dalam keadaan yang barangkali menakutkan. Kalau waktu saya kecil lewat kubur aja takut saudaranya, apalagi petang hari. Wah, kalau tidak ada orang mendampingi, itu disuruh juga. Padahal kubur itu orang mati. Nah, ini kita mencari Yesus yang hidup. Yesus yang hidup berarti dia tahu persoalan saudara. Yesus yang hidup berarti dia melihat keluh kesah kita. Dia melihat kalau kita ketakutan. Dia melihat kalau hati kita galau. Dia melihat kalau wajah kita kurang sukacita. Nah, karena itu dia katakan di sini, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Bahkan Injil yang lain mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita mencari Yesus itu seperti mencari orang mati yang tidak bisa menjawab, tidak bisa merespon, tidak mengetahui masalah kita dan sebagainya. Tapi Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Jadi 3 hal penting itu apa? Pergi, berusaha untuk datang, kemudian dekat. Ketika kita dekat, kita melihat bahwa apa yang menjadi persoalan pertanyaan dalam kehidupan kita ini dijawab oleh Tuhan. Lalu masuk lebih dalam supaya kita dapat pesan-pesan yang memberikan kepastian kepada kita. Ketika murid-murid yang pertama dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan, mereka dalam keadaan apa? Gagal. Pagi hari itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu Tuhan bilang, tolakkanlah perahumu sedikit lebih ke dalam dan tangkaplah. Dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Artinya orang yang tidak hanya berdiri di tepian, di tempat yang dangkal, tidak ingin maju lebih dalam lagi dalam mengikut Tuhan. Nah, kemudian kita adalah orang-orang yang menang, adalah orang-orang yang mengalahkan persoalan-persoalan duniawi. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada 2 orang pemenang, 2 macam orang pemenang yang disebutkan dalam 2 ayat ini. Yang pertama ialah mereka yang lahir dari Allah. Berarti saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa kita diberi hak kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan kalau saudara adalah anak Allah, saudara adalah pemenang. Jangan pernah diintimidasi oleh iblis sehingga saudara menjadi orang yang apa? Penakut, pengecut. Karena itu bukan ciri anak Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau kita di surga sudah tidak ada peperangan, sudah tidak ada perjuangan. Mengalahkan dunia itu persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Persoalan finansial iya,
Persoalan dunia usaha dan jasa iya. Persoalan kita menghadapi penyakit juga iya. Menghadapi pandemi juga iya. Tidak cukup dengan masker, tidak cukup dengan face shield, tapi iman kita yang mengalahkan dunia. Dan iman timbul dari mana? Timbul dari pendengaran akan firman. Lalu kita tidak mendekat tadi seperti perempuan-perempuan itu karena suruh menjaga jarak. Akhirnya kita tidak ibadah tapi jaga jarak juga dengan Tuhan. Sudah tidak berdoa, sudah tidak baca firman, apalagi memuji Tuhan dan sebagainya. Dan kita kehilangan kekuatan yang dahsyat yaitu iman kita. Dan iman itu bukan ukuran tapi kuasa. Saudara coba dengar satu lagu. Istri saya beli sebuah kaset yang baru. Saya lupa untuk menyetel itu dan saya lihat di mobil masih ada plastiknya. Lalu saya buka di dalam perjalanan, saya setel kaset itu. Tapi kaset itu lagu-lagunya bagus-bagus. Tapi ada satu lagu, sairnya begini. Sekalipun kita mempunyai iman sekecil biji sesawi. Wah, sekedar hati saya tersentak. Kok firman kayaknya nggak pernah ngomong bahwa iman sekecil biji sesawi. Di Matius 17 dikatakan seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, bukan sekecil. Iman itu jangan diremehkan karena ada kuasa di dalamnya. Mungkin pencipta lagu itu karya seni, tetapi tidak perhatikan ayat itu. Tidak pernah Alkitab bicara sekecil biji sesawi, kecuali perumpamaan kerajaan surga. Tapi biji sesawi itu bukan rumput, tetapi itu tanaman perdu yang tumbuh besar, kemudian burung-burung di udara bisa hinggap di atasnya. Tapi kalau ini, jika kita memiliki iman sekecil biji sesawi, saya penasaran. Saya pulang cari di Alkitab. Lalu saya kasih tahu mahasiswa, jangan nyanyikan itu. Karena apa? Membuat kamu ciut. Membuat kita tidak punya sikap optimis. Tuhan menghargai iman kita, makanya dibilang sebesar biji sesawi. Gunung bisa pindah. Pohon ara bisa tercabut dan tercampak ke laut. Dan inilah ciri orang yang mengalahkan dunia, anak-anak Allah. Mereka yang lahir dari Allah. Mengalahkan dunia dan persoalan. Sekarang ini kita pasti semua punya persoalan. Ya. Tidak ada yang tidak. Termasuk kami sekalipun yang melayani Tuhan. Tidak berarti kami tidak punya persoalan. Tapi karena status kita sebagai anak Allah, sesuai dengan arti kata pemenang tadi, Nikos tadi, saudara adalah orang-orang yang mengalahkan musuh yang lebih kuat dari kita. Masalah lebih besar dari kita. Tapi kita mengalahkan dengan iman yang sebesar biji sesawi. Bukan sekecil biji sesawi. Lalu orang kedua yang disebut di ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita di sini tidak ada ya yang tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Percaya Bapak Ibu? Kalau saudara dan saya punya pengakuan yang sama seperti itu, kita bisa mengalahkan dunia. Mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Beragam persoalan kita itu nanti disebutkan di dalam ayat yang ke-33 sampai 39 Roma pasal 8. Nah kita lihat di situ bahwa kemenangan kita ini dinamis, meningkat ya saudara ya. Roma 8 ayat 33 sampai 39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ia telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas
maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kalau kita sebagai anak Allah sudah mengalahkan persoalan dunia ini dengan iman kita, dan kalau kita adalah orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan kita mengalahkan dunia ini, ada dinamika, ada peningkatan. Roma 8 menggunakan istilah di dalam ayat yang ke-37, kita lebih dari pemenang. Bukan sekadar pemenang. Saya kira saya pernah sampaikan firman Tuhan. Seorang pemenang mungkin hanya sekali saja dia dapat medali, dapat mahkota dan sebagainya. Kemudian lain kali dia bertempur kalah, tidak dapat lagi. Tapi kita lebih dari pemenang karena Nikos tadi mengalahkan musuh yang lebih kuat dari kita. Dan orang yang lebih dari pemenang, bahasa aslinya dibilang apa? Hypernikomen. Berarti bukan sekadar pemenang biasa, hiper, pemenang yang melampaui pemenang-pemenang biasa. Itu saya mengikuti seorang petinju dari Filipina yang mungkin saudara semua kenal, terutama bapak-bapak, yang namanya Manny Pacquiao. Itu satu petinju Asia yang mengalahkan semua petinju top dunia. Bukan berarti dia tidak pernah kalah, pernah KO, pernah babak belur. Tapi orang ini tidak pernah menyerah dan bahkan dia menghadapi petinju-petinju yang kelasnya di atas dia. Dan saya pernah nonton dia menghadapi seorang petinju Meksiko, apa dia ngomong. Dia terlalu besar bagi saya. Nah tetapi orang itu babak belur yang terlalu besar dari dia, babak belur. Dan terakhir ketika dia absen untuk tidak bertinju lagi, apa yang dia lakukan? Tiap hari dia pegang Alkitab, membaca Alkitab. Lalu ibunya mengeluh. Ibunya mengatakan bahwa kamu tidak usah bertinju lagi. Sebab apa? Kamu tidak pernah latihan lagi. Nanti kalau kamu bertinju saya khawatir kamu dikalahkan. Tetapi dia pada prinsipnya waktu luangnya dia isi baca Alkitab. Dan terakhir kali dia bertinju kembali dan menang. Dan menurut catatan dia menang untuk 7 kelas yang berbeda. Nah ini apakah bukan lebih dari pemenang? Bukan hanya 1 kali. 7 kelas berbeda dengan mengalahkan semua petinju dunia. Dan semua yang lahir dari Allah lebih hebat dari Pacquiao. Pacquiao ini sekarang senator ya. Tapi senator yang bilang, orang bilang bukan senator dan bukan petinju lagi. Harusnya lebih cocok dia jadi pendeta. Karena banyak waktunya dihabiskan untuk membaca Alkitab. Bagaimana dengan kita? Ini orang yang menjadi hiper pemenang, orang yang babak belur oleh persoalan. Dikatakan di sini bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Babak belur, saudara, untuk terbukti bahwa kita adalah pemenang. Saudara, kalau berkali-kali menghadapi persoalan berarti ingin membuktikan bahwa kita kuat. Tidak dikatakan bahwa seorang hiper pemenang ini masalahnya biasa-biasa. Oleh karena apa? Ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, sahan wani. Ada? Tidak ada. Jadi persoalan-persoalan dunia ini kita sudah kalahkan dengan iman. Sebab itu di sini pertanyaannya retoris yang tidak perlu dibuktikan, tetapi kita mengimaninya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak ingin kita larut di dalam persoalan, dalam ketelanjangan, dalam penindasan, dalam mara bahaya. Dia mengasihi kita, dia memberikan kemampuan yang lebih dari sekedar pemenang, lebih dari seorang Pacquiao sekalipun, lebih dari jagoan manapun di muka bumi ini. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Dan karena Tuhan mengasihi kita, dikatakan bahwa kita tidak mungkin akan terpisahkan dari kasih Kristus. Yang disebutkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang unseparated. Masalah itu tidak akan memisahkan kita. Justru masalah membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Makin tinggi frekuensi doa kita. Makin sering kita membaca Alkitab. Makin sering punya kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi apa? Kristus adalah pembela kita.
ayat yang ke-34 bagian akhir. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Sekarang Tuhan Yesus di sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mau melakukan apa? Membela saudara. Ketika ada masalah kita, Tuhan membela kita. Berdoa untuk kita kepada Bapa di surga terhadap persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya kita bukan pemenang biasa-biasa. Karena kita bersama seorang pahlawan, Yesus Victor, Yesus pemenang yang mengasihi kita. Tidak ingin kita berlarut-larut dalam persoalan kita. Dan saya yakin apa yang kita takutkan sekarang ini, pandemi ini, penularan, semua orang juga takut. Semua orang juga was-was. Tapi saya katakan masker tidak cukup. Face shield tidak cukup. Vaksin tidak cukup. Tapi vaksin darah Yesus lebih ampuh dari segalanya. Saya sudah divaksin 2 kali. Istri saya dengan Ibu Lina baru hari minggu yang lalu di Eldorado ya. Nah tapi itu belum cukup. Ada orang yang divaksin 2 kali juga lewat juga. Berarti pengharapan kita harus kita bangun di dalam Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita? Yesus membela kita. Bahkan di sini dikatakan tidak ada kuasa-kuasa baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang dapat memisahkan kita dari Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu kesimpulannya apa? Kita adalah pemenang karena kebangkitan Kristus Tuhan. Terhadap dosa kita udah menang. Tetapi terhadap masalah dunia kita juga pemenang. Karena kita adalah anak Allah dan kita adalah orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, iman pada kuasa kebangkitan. Jangan menganggap Tuhan itu Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang tidak tahu persoalan kita. Tapi kita mencari Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sanggup menjawab segala persoalan kita. Yesus yang memberitahukan cara bagaimana kita melewati kesulitan kita. Dia adalah pembela kita dan dia berada di pihak kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita dibela-belain sampai mati di kayu salib. Bahkan sudah bangkit, batu-batu yang besar itu sudah terguling. Kalau saudara masih punya persoalan yang berat, ibarat batu yang sangat besar, pergi. Dekat kepada Tuhan dan masuk lebih dalam. Supaya tahu apa beritanya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kita tidak terpisahkan dari kuasa Tuhan. Siapakah yang dapat memisahkan kita? Apakah ketelanjangan, mara bahaya, peperangan, pedang, apakah duit, apakah beras, apakah minyak, apakah kesehatan, apakah PHK, macam-macam hal yang lain. Tidak akan memisahkan kita dari Kristus. Dan sekalipun itu akan terjadi, kita akan terbukti sebagai pemenang. Karena itu seorang pemenang terlibat di dalam medan peperangan dan tidak pernah lari dari persoalan. Sebab kalau dia lari bukan pemenang, tapi dia orang yang kalah. Dan kita adalah orang-orang yang apa? Lebih dari pemenang. Nikomen. Saudara dan saya hebat. Amin. Oleh karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, dalam masa-masa sulit ini, kami tahu sebagai manusia kadang-kadang kami pun takut, kami pun gelisah, kami pun gentar. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami semua adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan anak Allah yang bangkit bagi kami. Dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Berikan kemenangan kepada jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Apapun persoalan mereka, apapun batu-batu besar yang ada di depan mereka, kami tahu bahwa mereka pemenang oleh karena Engkau yang bangkit. Engkau yang akan menggulingkannya, Engkau yang akan menyingkirkannya dan memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita semua pada pagi hari ini sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Domingus. Kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Domingus yang sudah melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini dan juga mungkin yang nanti menyaksikan
ibadah online ini, semuanya dibangkitkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan dalam menghadapi kehidupan di hari-hari akhir ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memakai pelayanan Bapak Dom beserta Ibu dan keluarga menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan nanti kita akan tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya dalam ibadah onsite di Hermon pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memakai, memberkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan, dan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga ya Tuhan kami semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan akan berita firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, pakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan, menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau menolong bagi saudara kami yang sakit, yang terganggu kesehatannya, bagi Michael, Debbie, ya Tuhan, kiranya Kau jamah memberi kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang mungkin ada di dalam masalah persoalan. Tuhan menolong mereka semua, karena sungguh jawaban dalam hidup kami hanya lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang memberikan kekuatan yang baru yang daripada-Mu bagi semua jemaat yang mungkin saat ini juga mengalami kekurangan secara finansial. Bapa, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka satu persatu. Kami berdoa untuk anak cucu kami yang mungkin saat ini yang mengikuti pendidikan secara online. Tuhan juga menolong semuanya ya Bapa, semuanya yang mendapatkan pendidikan boleh berhasil. Tuhan memberkati guru-guru dan juga orang tua yang membimbing anak cucu kami ya Tuhan yang saat ini dalam pendidikan secara online. Semuanya boleh berhasil. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Baik saat ini ya Tuhan yang sedang digalakkan vaksinasi bagi para lansia dan juga guru-guru dan semuanya yang saatnya nanti ya Tuhan bagi anak-anak muda boleh mendapatkan juga bagian dalam vaksinasi ya Tuhan pada saat-saat ini, sehingga semua masyarakat ya Tuhan di tanah air Indonesia boleh terlayani dengan baik. Bapa, kiranya Kau menolong semua para petugas vaksinator ya Tuhan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah juga yang menyediakan vaksin corona ya Tuhan boleh tersedia dengan lancar semuanya ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bangsa Indonesia boleh terbebaskan dari COVID-19 ini ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk negara-negara tetangga yang lainnya juga Tuhan, dalam mengatasi percepatan penanganan pandemi ini ya Bapak, mereka juga boleh ya Tuhan terbebaskan dari segala pandemi ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk sidang Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar setelah ini kami akan pulang. Tuhan akan menyertai, tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua
mulai pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu